Bayangkan sebuah negara yang lahir dari gelombang reformasi, negara yang satu generasi lalu menumbangkan rezim otoriter dengan darah, air mata, dan nyali. Kini 2 dekade berlalu dan pertanyaan itu menggema kembali. Apakah kita sedang kembali ke titik awal? Inilah kisah demokrasi Indonesia yang dulu tumbuh dengan harapan, tapi kini menurut laporan tajam Bloomberg sedang terkikis. Perlahan tapi pasti oleh tangan kekuasaan itu sendiri. Pertanyaannya bukan lagi apakah kita mundur, tapi sejauh apa kita sudah mundur. Kita mulai dari harapan. Joko Widodo, tukang kayu dari Solo, naik tanpa backing jenderal, tanpa dinasti, tanpa partai besar. Ia adalah simbol demokrasi itu sendiri. Tapi inilah ironi paling pahit, justru di tangan Jokowi demokrasi perlahan terkikis. Menurut Bloomberg, ia melemahkan KPK, membiarkan dominasi para taipan dan menggiring reformasi ke jalur yang melenceng. Bukan lewat kudeta, tapi lewat reformasi yang dibelokkan. Dan menjelang akhir masa jabatannya, satu langkah politik membuat sejarah kembali bergetar. Putranya Gibran melesat jadi cawapres. Bukan lewat seleksi panjang, tapi lewat perubahan mendadak regulasi. Mahkamah Konstitusi yang seharusnya netral malah dituding jadi pion politik. Dan celakanya ketua MK saat itu adalah iparnya sendiri. Apakah ini kebetulan? Atau potret nyata dari politik dinasti yang dibungkus dalam baju demokrasi? Kini di ujung jalan itu berdiri Prabowo Subianto, mantan rival 2 kali Jokowi, kini menjadi satu kubu dalam kekuasaan. Tapi jangan lupa, ia pernah menyebut demokrasi parlementer adalah budaya barat yang tak cocok untuk Indonesia. Sinyalnya makin kuat ketika revisi Undang-Undang TNI disahkan. Militer kembali diberi ruang dalam urusan sipil dan politik. Jika sipil dilemahkan, militer diperkuat dan elit makin kompak, apa yang tersisa dari demokrasi? Di tengah kekuasaan yang makin terkonsentrasi, masyarakat sipil mencoba bersuara. Tapi suara itu dibungkam dengan tekanan, sensor, dan ancaman. Bloomberg mencatat, protes besar direncanakan tapi harapan akan perubahan nyaris nol besar. Ini bukan soal pesimisme, ini soal kenyataan. Kekuasaan sudah terlalu besar dan penyeimbangnya makin lemah. Dan inilah ironi paling pahit. Satu-satunya kekuatan yang masih bisa membatasi kekuasaan bukan rakyat, bukan parlemen, bukan media, tapi pasar global. Investor asing, modal internasional, uang dari luar negeri. Demokrasi kita mungkin tak diselamatkan oleh rakyatnya, tapi oleh kekhawatiran investor. Kebenaran yang jujur dan suara yang tidak bisa dibeli. Karena ingat, demokrasi tidak mati karena peluru, ia mati karena diam. Dan hari ini kalian baru saja memilih untuk tidak diam.